Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NPM 2357051016 dari kelas B. Di sini saya ingin membuat proses belajar dari mata kuliah TBO atau Teori Bahasa Otomata mengenai materi NFA ke DFA ya. Baik, di sini saya telah membuka arsip PPT dari Cutting Angkatan 22. Di sini telah ada arsipnya ekuivalensi NFA ke DFA. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ekuivalensi NFA dan DFA. Dari mesin NFA bisa dibuat DFA yang ekuivalen atau bersesuaian ya. Artinya kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama, misal M1 ke DFA dan M2 ke NFA. Jika L atau M1 sama dengan L M2 maka oke. Jadi di sini artinya kedua bahasa ini harus sama ya. Oke, baik. Harus sama. Kenapa kamu jalan? Nah, tiba-tiba. Sabar, Cok. Oke. Artinya kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama ya. Baik, misal M1 DFA dan M2 ke NFA. Jika L atau M1 sama dengan L atau M2 maka M1 sama dengan M2. Jadi harus sama ya, bisa keduanya itu menerima bahasa yang sama dari M1 atau M2 itu harus sama. Jadi contohnya di sini L atau M1 itu A, AA, ABA, BBA, dan L2 L atau M2 A sama ya, A, BA, BBA. Lalu yang kedua di sini 01 101 111. Oke, sama, harus bisa menerima bahasa yang sama. Oke. Lalu di sini sebuah DFA dan NFA yang menerima ya. Di sini NFA oke, sebentar. Oke. Menerima. Lalu NFA di sini ada delta Q0 dan 0 ya, sama dengan Q1. Q0 Q1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya langkah-langkah mengubah NFA ke DFA. Satu, itu tabel transisi delta. Itu mulai dari state awal atau S ya. Step-state merupakan himpunan. Lalu yang ketiga, telusuri state tujuan dari setiap input. Himpunan state tujuan menjadi satu state baru. Sesuaikan state tujuan dari state yang baru. Delta PQ A sama dengan delta PA atau iris ya. Gabung delta Q A. Lalu himpunan kosong merupakan state. Tentukan himpunan state akhir. F aksen F gabung Q aksen iris dan iris F. Contoh di sini berikut ini adalah sebuah NFA. Himpunannya di sini ada Q0, Q1 dan di sini ada sebentar. Jadi input ya. Jadi inputnya itu ada 0 dan 1 dan startnya itu dari Q0 dan F atau finalnya itu Q1 ya. Lalu delta Q0 Q1 ya. Delta Q0 1 sama dengan Q1. Ya, delta
jadi dia harus sama ya, misalnya 0 0 1 1. Lalu penyelesaiannya di sini sudah terkumpul ya, dari NFA ke DFA. Lalu Q0 Q1 buatkan delta aksen ya sini. Oke, selanjutnya saya ingin mencari di GPT juga nih, NFA ke DFA. NFA ke DFA. Di sini saya mencari di GPT ya, adalah dua jenis automaton dalam teori komputasi yang digunakan untuk mengenali bahasa formal. Konversi dari NFA ke DFA bisa dilakukan dengan subset. Metode juga disebut metode power set. Di sini kita menggunakan setiap himpunan status NFA sebagai status tunggal di DFA. Langkah-langkah untuk konversi NFA ke DFA itu identifikasi status awal NFA ya. Ini akan menjadi status awal DFA. Yang kedua, transisi dari status awal untuk setiap simbol input. Catat semua status NFA yang dapat dicapai ini menjadi status baru di DFA. Himpunan status NFA yang dihasilkan pada langkah 2 adalah status baru di DFA. Ya, ini contohnya sama seperti yang kita lihat tadi. Oke, lalu selanjutnya di sini saya membuka di Google ya, untuk dari Geek for Geeks ya, .org. NFA dapat memiliki 0 atau 1 atau lebih ya, dari satu gerakan dari status tertentu pada simbol input tertentu. NFA juga dapat memiliki gerakan 0 atau gerakan tanpa simbol input. Di sisi lain, DFA memiliki satu dan hanya satu gerakan dari status tertentu pada simbol input tertentu. Untuk langkah-langkah mengubah NFA ke DFA itu, pertama NFA ekuivalennya. Oke, untuk ubah NFA yang diberikan ke tabel transisi ekuivalennya itu perlu mencantumkan semua status ya, simbol input. Lalu buat status awal DFA, buat tabelnya juga, tabel transisi. Lalu buat status akhir DFA, sederhanakan DFA. Peroleh langkah sebelumnya, mungkin berisi status dan transisi yang tidak diperlukan untuk menyederhanakan DFA. Baik. Karena tidak status yang dipastikan, tidak mudah untuk mengubah ekspresi reguler menjadi DFA. Pertama, Anda dapat mengubah baik, saya sudah sedikit belajar ekuivalensi NFA ke DFA. Itu yang saya dapat adalah bagaimana cara ekuivalensi NFA ke DFA itu. Yang pertama, syaratnya itu kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama ya, misalnya kayak tadi M1 atau DFA, M2 itu NFA ya, itu bisa sama. Contohnya ini tadi ya, L sama dengan atau M1 sama dengan L M2, maka M1 sama dengan M2, jadi harus sama gitu bahasanya dari setiap mesin ini. Lalu tinggal dirubah langkah-langkahnya. Ini tadi membuat tabel transisi delta ya, membuat transisi delta. Mulai dari state S startnya ya, ini start. Lalu telusuri state tujuan dari setiap input. Oke, ditelusuri setiap input. Oke, lalu himpunan kosong merupakan state. Tentukan himpunan state akhirnya. Oke, mungkin cukup itu dulu yang saya dapat dari ekuivalensi NFA dan DFA ke DFA. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.